Hey kaum rebahan, jumpa lagi di Oza Movie. Kali ini kita akan mengulas alur cerita film yang berjudul Even Lambs Have Teeth. Film ini adalah film horor Kanada Prancis yang dirilis pada tahun 2015, yang ditulis dan disutradarai oleh Terry Mills dan dibintangi oleh Kristen Prout dan Tara Knofby. Baiklah, sebelum kita memasuki alur ceritanya, kita intro dulu. Film dimulai dengan sekumpulan remaja yang sedang membuat pesta kecil dengan meminum miras dan narkoba. Gadis ini bernama Katie dan Sloane. Setelah meminum obat tersebut, secara cepat obatnya bekerja dengan dosis yang sangat menakjubkan, sampai-sampai temannya merasa imajinasi seakan-akan itu adalah nyata, sehingga salah satu dari mereka merasa dirinya sedang mengejar sesuatu. Tiba di rumah Katie, dan Sloane sedang membicarakan tentang pamannya yang merupakan seorang polisi. Tiba-tiba datang ibunya Katie memberitahu kepada mereka berdua bahwa pamannya sebentar lagi akan datang untuk mengantar mereka berdua pergi ke peternakan. Katie dan Sloane pun meminta izin kepada ibunya untuk pergi. Di dalam mobil, Sloane selalu merayu paman Katie yang bernama Jason, di mana dia bertanya apakah dia sudah punya pacar dan lain-lain sebagainya. Jason menjawab dia sudah memilikinya dan mereka nanti akan bertemu di rumahnya. Jason tiba di sana dan Gemma langsung menyambut mereka dengan baik dan ramah, kemudian menyuruh Katie dan Sloane untuk beristirahat karena perjalanan mereka akan dilanjutkan esok hari. Keesokan harinya, mereka berangkat dan berhenti di sebuah minimarket. Di sana, mereka sedang berbicara bersama pamannya, lalu muncul sebuah mobil yang dikendarai dua orang laki-laki. Mereka tersenyum kepada Katie dan Sloane. Mereka kemudian meminta kepada Jason mengantarnya cukup sampai di sini saja. Nanti mereka akan naik bus untuk menuju perjalanan ke peternakan. Karena Jason seorang polisi, Jason khawatir kepada mereka berdua. Jason memintanya jika sudah dalam perjalanan atau sudah tiba di peternakan, menyuruh kirim pesan dan ditambahkan sebuah kode rahasia di akhir pesan tersebut, agar dia percaya yang mengirim pesan itu adalah mereka berdua. Kemudian, mereka pergi ke sebuah warung, meminta izin kepada pekerja di sana untuk menumpang pergi ke toilet. Tiba-tiba muncul dua pria yang tersenyum kepada mereka tadi. Mereka berdua adalah adik dan kakak yang bernama Jed dan Lucas. Di sini, mereka saling berkenalan, kemudian mereka saling berbicara mengenai tempat tinggal dan sekarang ini bertujuan ke arah yang sama. Singkat cerita, Jed mengajak Katie dan Sloane pergi bersama mereka agar dia bisa mengantarnya sampai ke peternakan. Katie yang sangat panik memberi isyarat agar tidak mau, karena dia takut akan terjadi hal yang buruk kepada mereka berdua. Kemudian Jed berkata jika mereka tidak mau, tidak masalah. Kemudian mereka pun keluar. Dari sini Sloane meyakinkan Katie agar dia mau pergi dan berkata tidak akan terjadi apa-apa karena mereka terlihat seperti orang yang baik, dan Katie pun menyetujui hal itu. Lalu mereka pun pergi bersama mereka berdua. Kemudian mereka dibawa ke sebuah rumah, dan Sloane yang merasa heran dan bertanya untuk apa mereka dibawa ke sini. Jed memberitahu ini adalah rumah mereka, sebelum mereka melanjutkan perjalanan dan berkata istirahat sejenak sambil makan-makan. Kemudian muncul ibu-ibu, lalu ibu itu menyuruh mereka masuk dan istirahat sambil mengisi perut mereka yang kosong. Lalu mereka pun masuk dan diberi kue. Mereka memakan kue tersebut, tetapi tiba-tiba mereka merasa pusing, dan Sloane yang menyadari jika mereka telah dibius memberitahu kepada Katie. Kemudian mereka pun lari keluar lewat pintu secara cepat dan Lucas mengejar mereka dan membawanya kembali dengan keadaan tidak sadarkan diri. Mereka terbangun, mereka sudah diikat dengan rantai dalam sebuah kontainer dan coba mengenakan pakaian dalam. Lalu muncul Jed berkata kepada mereka, di dalam kontainer itu sudah ada tempat tidur, WC, dan tempat mandi, dan makanan akan mereka bawakan setiap harinya.
Kemudian mereka bertanya untuk apa dia melakukan semua ini. Jed berkata, mereka akan dijadikan wanita pemuas nafsu para hidung belang. Ketika Katie dan Sloane mendengar itu, mereka hanya terdiam dan sedih tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian muncul satu orang lagi bernama Boris, salah satu anggota mereka di sini. Boris bertugas mengawasi mereka agar tetap sehat dan subur, supaya tidak terkena penyakit. Boris yang mengetahui tentang pesan yang ia baca di HP Katie, lalu dia bertanya kode apa yang mereka pakai di saat membalas pesan kepada keluarganya. Dan Katie pun memberitahu kode tersebut kepada Boris, dan dia tidak tahu jika Katie telah berbohong tentang kode itu. Di saat mereka mandi, tiba-tiba muncul seorang petugas sheriff. Bertanya apa yang mereka lakukan di sini. Katie dan Sloane secara cepat lari ke arah petugas itu meminta bantuan. Jika mereka telah diculik dan tanpa disadari, ternyata petugas itu adalah salah satu rekan mereka juga. Kemudian petugas itu memberitahu kepada Jed 2 jam lagi dia akan kembali untuk melakukan enak-enak. Di tempat mereka sekarang, muncul satu orang lagi yang tidak disebut namanya, di mana si pria ini memiliki sedikit gangguan mental sebab ditinggal sama mantan pacarnya. Karena sudah lama sendirian, akhirnya memilih Sloane untuk memuaskan nafsu bejatnya tersebut. Ketika dia melihat Sloane yang terlalu cantik, dia pun membakar perut Sloane menggunakan api rokoknya itu. Di tempat yang lain, Jason yang khawatir kepada mereka berdua, dia merasa curiga pesan yang dia terima menggunakan kode yang salah. Akhirnya memutuskan untuk mencari tahu keberadaan mereka. Berpindah lagi di tempat Sloane dan Katie, lagi-lagi muncul pemburu serabi lempit yang menggunakan sebuah topeng, memiliki tujuan untuk melakukan enak-enak kepada Sloane. Di sisi lain, Jason melaporkan kehilangan keponakannya itu ke kantor polisi. Di sini, Jason memberitahu dia merasa keponakannya telah diculik. Polisi itu bertanya kenapa Jason tahu jika dia telah diculik. Dia menjawab jika pesan yang dia terima menggunakan kode yang salah, dan polisi itu pun menyuruh Jason untuk pulang, karena polisi ini yang akan pergi ke tempat peternakan untuk mencari informasi tersebut. Di depan Sloane dan Katie didatangi oleh Boris. Dan di sini, Boris marah kepada mereka karena telah membohonginya dengan memberi kode yang palsu. Kemudian menyuruhnya untuk menyingkirkan mereka berdua. Karena mereka tidak ingin berurusan dengan petugas dan mengatakan setelah dibunuh disuruh buang ke daerah luar kota, di mana mereka membuang para wanita yang sebelumnya. Katie mendengar itu secara diam-diam merasa terkejut dan harus memikirkan untuk melakukan sesuatu agar mereka bisa melepaskan diri. Di sisi lain, Jason pergi ke sebuah warung yang terakhir dilihat Katie bersama Sloane. Masuk ke situ. Dia bertanya kepada pekerjanya, apakah dia melihat 2 perempuan karena Jason melihatnya terakhir mereka masuk ke warung itu. Di sini, pekerja itu mengatakan jika mereka pergi dengan sebuah mobil yang berwarna biru dikendarai 2 pria katanya. Pria tersebut menawarkan untuk mengantar perempuan itu pergi ke sebuah peternakan, dan Jason pun berterima kasih kepadanya atas informasi tersebut, kemudian pergi dari tempat itu. Di tempat Sloane dan Katie, di mana Jed dan Boris berencana pergi ke kota untuk mencari perempuan lain. Kemudian mereka memberi kunci borgol dan menyuruh rekan satunya lagi untuk menjaga mereka berdua, sampai polisi tiba di situ. Karena tinggal mereka bertiga, Katie mulai membuat sebuah rencana agar ada kesempatan untuk melarikan diri. Kemudian, dia membuka baju dan mengajak pria itu untuk melakukan sesuatu kepadanya. Pria gangguan mental tersebut langsung terobsesi, apalagi tergila-gila dengan perempuan. Secara perlahan, Katie mendekatinya dan tiba-tiba dia langsung menggigit leher pria tersebut tepat di urat nadinya, sehingga dia menjadi tewas seketika. Ketika saat polisi sampai di sana dan melihat rekannya sudah mati, tiba-tiba mobilnya sudah dibawa lari oleh mereka berdua. Di tengah jalan, mereka berdua berpikir untuk membalas dendam. Katie dan Sloane akhirnya pergi ke sebuah minimarket untuk membeli bahan persiapan, seperti benda-benda tajam.
Kemudian bertanya kepada pemilik minimarket itu apakah dia kenal orang yang bernama Boris. Ketika melihat yang dipenuhi dengan darah, orang itu pun sampai-sampai menelan air liur ketakutan kepada mereka. Setelah tahu keberadaan informasi dari orang tersebut, mereka pun menuju ke tempat di mana dia berada. Di sisi lain, Jason sedikit demi sedikit mencari informasi. Akhirnya menemukan sebuah info di mana dua nenek tua mau beritahu mobil yang dicari adalah mobilnya si Boris. Kemudian meminta alamat dan menuju ke tempat Boris berada. Di rumah, Boris mendengar suara musik yang tiba-tiba hidup sendiri. Tiba-tiba muncul Katie dan Sloane yang melempar bola yang dibalut dengan paku sehingga wajah dan tubuhnya menjadi terluka. Kemudian dia diikat di atas meja dan bertanya siapa dan di mana lokasi pria bertopeng itu. Singkat cerita, Jason pergi ke tempat sheriff untuk memastikan karena dia menemukan nomor seri di ponselnya. Si Boris yang ternyata benar, dia adalah salah satu dari mereka yang menculik keponakannya tersebut. Di sisi lain, di mana Katie dan Sloane telah menemukan pria yang memakai topeng tersebut, yang ternyata dia adalah si tukang penjaga gereja. Dan mereka langsung masuk dan memukulnya sehingga dia tidak sadarkan diri. Di dalam mobil, mereka yang santai sambil bernyanyi, tanpa kita sadari si pria bertopeng itu diikat dengan rantai di belakang mobil mereka. Mereka kemudian berhenti di sebuah minimarket dan bertanya kepada si pria itu jika menginginkan sesuatu beritahu kepada mereka. Si pria yang sangat marah karena kesakitannya terseret-seret di jalan tadi. Mereka pun langsung membeli minyak dan membakar hingga dia tewas. Seketika saat itu juga di depan sheriff, ia mengikat jasadnya di sebuah kursi, memberitahu sebentar lagi akan menjadi mayat. Di sisi lain, Jason ternyata telah disekap oleh sheriff tersebut. Ia juga telah membawa perempuan dengan keadaan terikat untuk dienak-enak. Tiba-tiba muncul Sloane dan Katie dari belakang memukulnya hingga tak sadarkan diri. Kemudian sheriff itu diikat di sebuah kursi dan ditembak tepat di kepalanya. Kedua perempuan yang diculik tadi akhirnya bebas dan disuruh membebaskan Jason. Jason bertanya siapa yang menyuruh membebaskan dia. Kedua perempuan itu menjawab ada dua perempuan yang tidak mereka kenal, tetapi mereka telah pergi dari tempat itu. Ibu Jet sedang santai di rumahnya. Setelah dia minum, tiba-tiba dia terjatuh karena dibius oleh seseorang yang ternyata itu adalah ulahnya Sloane dan Katie. Ketika dia sadar, Katie memperlihatkan di mana anaknya juga telah ditangkap oleh mereka. Kemudian ia dipukul dengan kayu tepat di kepalanya. Bukan hanya itu saja, mereka membawa dan memperlihatkan lagi di mana Lucas juga telah ditangkap dan diikat oleh mereka. Kemudian mereka mengambil sebuah pistol untuk menembak tepat di kepalanya. Untuk menghilangkan sidik jari, Sloane menembaknya sekali lagi menggunakan tangan Lucas, agar nanti ketika diperiksa oleh polisi seakan-akan Lucas bunuh diri dan bahwa dialah yang melakukan semua ini. Dan yang terakhir, tanpa kata maaf dan ampun, kemudian Katie mengambil pemotong rumput dan langsung memotong kepala Ibu Jet. Dan setelah kejadian itu, film diperlihatkan mereka berdua mau minta izin sama ibunya pergi ke kota New York tanpa meminta diantar oleh pamannya, dan ibunya tak merasa khawatir kepada mereka berdua. Lalu Jason memberitahu kepada ibunya tidak usah khawatir karena mereka berdua adalah perempuan yang bisa menjaga diri. Dan film pun selesai.